Uh, saya sudah baik teman-teman, Kang Hadi Conscience Channel. Kali ini ada nuansa yang berbeda. Kita akan mengenal apa sih yang disebut ilmu kedokteran forensik itu. Tentunya ini di new era ya, di zaman yang sekarang. Dengan berbangga hati, saya sudah kedatangan, sebetulnya ini beliau dosen saya ketika saya koas di forensik di UI, tapi sudah lama sekali. Di sini juga ada penerusnya nih, Dr. Yudi, adik kelas saya, dan ini kita kedatangan ada beberapa tamu dari berbagai daerah ini, dari NTB, dari Palu, dan saya menyapa semuanya selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Dr. Jaya ini CV-nya banyak orang yang sudah mengenal ya di televisi pada kasus yang sangat fenomenal yaitu kopi bersianida ya dok. Wah, itu saya juga mengikuti persidangannya dan kadangkala saya membuka kembali itulah penegakan hukum kedokteran yang hakiki ya, karena memang pastilah kalau saya lihat Dr. Jaya banyak ya, kalau saya bilang di sini intervensi tekanan itu pasti banyak, tapi ketika kita berpegang teguh pada suatu kebenaran, itulah kebenaran yang akan menang. Dr. Jaya Surya Atmaja, spesialis forensik PhD, sarjana hukum di FM ya. Di FM-nya ini di Belanda ya, Netherlands National School of Public Health ya. Kalau pasti dokternya dan sarjana hukumnya di UI ya, Dr. Jaya. Dan spesialisnya forensik di UI juga. Nah, yang unik adalah ketika itu orang belum pernah tahu apa itu tentang DNA, Dr. Jaya sudah pergi ke Jepang ya. Waktu itu di Kobe ya. Waktu itu ada gempa ya, Dr. Jaya. Saya ingat banget. Saya korban gempa, dok. Maaf, apa ya? Korban gempa di sana. Oh, korban gempa malah. Nanti sedikit bercerita ya, dok. Jadi ini banyak ya prestasi yang sudah ditorehkan oleh Dr. Jaya. Ya, ada otopsi bom Bali, JW Marriott, dan mungkin kalau dibacakan ini malah habis waktu kita ini. Yang paling ini otopsi kasus pembunuhan Basuki Abdullah ya, maestro pelukis Indonesia yang menjadi pelukis Istana Raja Thailand tahun 90 ya. Banyak ini ya. Terus tentang tokoh gerakan Papua Merdeka juga di tahun 92 dokter terlibat. Dok, Dr. Jaya, ini cerita dong, kenapa sih saya tahu pada tahun di eranya dokter lulus FKUI itu tahun 86, dokter lulus, saya baru masuk FK dok, tahun 87 saya baru masuk. Sarjana kedokteran saya itu baru masuk di Atmajaya bersama Dr. Yudi, tapi Dr. Yudi 10 tahun lebih muda dari saya, kelihatan lebih tua saya ya. Jadi dok, saya ingin tanya, cerita sedikit dok, kenapa setelah lulus dokter malah memilih kedokteran forensik? Yang saya tahu waktu itu masih sangat sedikit ya, di situ ada sekarang ini ada Prof. Herkutanto, Prof. Budi, Prof. Agus ya. Saya melihat saya diajar bareng-bareng di UI, walaupun saya hanya mengambil koasnya ya. Cerita dok, silakan dok. Dokter asalnya dari daerah mana nih dok? Jakarta. Oh, Jakarta ya. Silakan dok, silakan. Ya. Selamat siang teman-teman ya. Ini saya perkenalkan, saya ini orang tua saya dari Cianjur, bapak saya, mama saya dari Tangerang. Wow, waktu itu ceritanya gini, saya itu senang nonton baca buku Sherlock Holmes, dok. Sherlock Holmes ya dok ya.
Saya pikir oh keren banget, tapi akhirnya setelah saya baca-baca, karena itu cerita tentang dokter ya, jadi saya dokter, dan di situ ada Dokter Watson. Dokter Watson itu menginspirasi saya karena dia punya ide-ide yang basicnya dokter. Nah, saya kemudian belajar, itu saya ketemu sama Prof. Arief Budianto, itu profesor forensik pertama. Dia tuh kalau cerita, itu iya kalau masih kuliah tuh cerita, Dok. Wah, ceritanya tuh menarik banget. Saya pikir, wah ini keren banget gitu loh. Itu. Tapi ada satu yang merubah saya itu waktu saya tingkat 5, itu tahun 85, itu saya baca artikel di Nature, Dok, majalah Nature. Nah, di situ dia bilang ada manusia itu DNA-nya tuh hampir sama sama simpanse, Dok. Sorry aja. Itu kan teori Darwin, kita hampir sama 99%. Tapi antara kita sesama Homo sapiens itu 99% itu sama, Dok. DNA-nya. Nah, ternyata ada sekian, ada seorang yang namanya Alex Jeffrey itu menemukan bahwa 0,1% DNA manusia itu ternyata berbeda satu orang sama yang lain. Nah, karena itu bisa membedakan individu, dia sebut DNA fingerprint. Itu waktu itu saya tingkat 5, Dok. Iya. Masih di Fakultas Kedokteran ya, Dok ya? Iya, masih tingkat 5. Nah, udah gitu, 2 tahun kemudian, Dok, ya kira-kira 2 tahun 2 tahun kemudian ada kasus, Dok, yang dipecahkan sama dia. Yang sama polisi nggak berhasil dipecahkan, sama dia dipecahkan dengan DNA fingerprint. Wah, waktu itu saya tuh langsung bilang, ini gila ya. Dia waktu itu polisi sudah berhasil nangkap 2 orang, ternyata itu tidak terbukti sebagai pelakunya. Itu dilepas sampai akhirnya dapat orang. Namanya kasus Colin Pittsburgh. Nah, waktu itu saya udah pikir, saya itu mau jadi ahli DNA forensik. Nah, itu. Makanya karena DNA forensik, saya langsung ngadep ke Prof. Arief. Prof. Arief bilang, ya kita sendiri di bagian, untuk dosen sudah cukup. Tapi kalau kamu mau ngembangin sesuatu bidang, saya terima kamu. Dia bilang. Saya bilang cerita gitu. Oke, kamu akan jadi ahli DNA. Saya terima kamu, tapi kalau dikirim ke luar negeri harus mau, dia bilang. Itu. Jadi waktu masuk, saya didaftarkan sebagai dosen dan kemudian saya dosen. Saya ambil S2 di situ. Waktu S2 saya belum selesai, Dok. Waktu masih, itu kan kita 3 tahun. Tahun kedua, itu saya mengajukan beasiswa, Dok. Beasiswa ke Jepang. Karena kita nggak bisa belajar DNA. Karena Alex Jeffrey itu adalah ahli yang ada di Inggris. 2 tahun kemudian DNA fingerprintnya sama dia dipatenkan di Amerika. Nah, saya lihat di literatur itu ternyata di beberapa negara maju mereka sudah mulai belajar DNA. Nah, waktu itu di Jepang ada salah satu dokter dari Amerika yang balik lagi ke Jepang. Nah, saya bilang ke Jepang paling dekat karena saya terus terang, Dok, kalau ke tempat yang lain rada ngeri juga saya, Dok. Karena bahasa Inggris saya itu saya agak miskin, Dok. Nggak bisa bahasa Inggrisnya inilah nggak terlalu. Tapi milih bagus. Jepang malah sulit nggak, Dok, itu? Ya enggak, Dok, kan karena dia nggak bisa bahasa Inggris, saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau nah, di Jepang ada 2 program, Dok, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Wah, iya. Saya dianjurin suruh bahasa Jepang karena dia maunya begitu kan. Terus saya bilang kalau ke Jepang, ya saya nggak mau jadi dokter, saya bilang. Saya pulang aja ke Indonesia, saya bilang. Jadi kenapa begitu? Saya bilang kalau profesor tanya saya nggak ngerti bahasa Jepang profesor. Profesor nggak sangka saya nggak bisa jawab pertanyaannya. Betul kan? Iya. Padahal masalah komunikasi bahasa aja. Nggak ngerti pertanyaannya, dia pikir saya nggak ngerti jawabannya. Saya bilang kalau pakai bahasa Inggris saya oke. Dan mereka memang punya itu. Akhirnya saya masuk program itu. Jadi ceritanya seperti itu, Dok. Makanya saya belajar. Waktu saya mau belajar, Dok, ke Jepang, itu dokter tahu ya, Indonesia ketinggalan forensiknya sekitar 30 tahun, Dok. Wow, iya. Jauh. Makanya kalau kongres ke mana-mana kita tuh minder, Dok. Ikut seminar segala macam kita bengong, nggak ngerti, Dok, udah terlalu jauh. Nah, waktu itu ke Jepang, itu juga bukan berarti nggak ada tentangan, Dok, dari sekitar, Dok. Dari orang-orang forensik di sekitar saya, termasuk pada waktu itu kepala departemen, ngapain kamu belajar DNA, katanya. Ya karena DNA masa depan, saya bilang. Ini pasti jadi tool yang luar biasa. Padahal itu baru ketemu tahun 85, Dok. Nah, kenapa belajar? Saya bilang karena itu masa depan. DNA orang Indonesia pasti nggak bakal dia bilang bisa periksa DNA. Kenapa? Lab
kamu tidak punya. Saya bilang, emang lab nggak punya? Iya. Terus saya bilang, kalau nggak punya lab, kenapa nggak bikin lab? Saya bilang, betul nggak dok? Gampang bener ya kita. Dia bilang, kalau orang periksa, dia bilang harganya pasti mahal. Nggak kejangkau. Ya. Saya bilang, dokter tahu nggak? Kalau di luar negeri kita pergi deh, contoh deh di Singapura, yang belanja secara panik apapun dibeli itu orang Indonesia dok. Terus kalau orangnya umroh naik haji itu bawaan barangnya banyak dok, dan di Arab Saudi sana mereka tahu orang Indonesia tuh paling kaya apapun dibeli dok. Iya. Nah, kalau kasus pasti ada saya bilang. Tapi ke depan sekarang saya belajar. Jadi saya bilang begini, kita lihat kemana masa mengarah, kita ke situ lebih dulu dok. Iya. Betul nggak? Nah, jadi waktu itu walaupun itu yang menguatkan saya cuma Prof. Arief. Dia bilang kamu belajar situ karena kalau kamu nggak belajar itu, ya kita nggak bakal pernah bisa melompat ke depan. Nah, waktu di sana, disitulah pertama kali saya kenal sesuatu yang lain juga dok. Profesor saya periksa DNA, ya periksa DNA itu kasus orang hidup dok, penentuan kekayaan. Jadi waktu penentuan kekayaan itu pasien datang, anamnesis, terus difoto dok, foto depan, kanan kiri, terus kemudian dicap kaki dok, cap kaki bayinya segala macam, terus ya sidik jari semua diperiksain dok, sampai sidik bibir. Saya bilang di forensik kalau saya belajarnya dokter mayat dok, bedah mayat, betul nggak dok? Iya betul. Makanya kalau ditanya dok waktu zamannya dokter kuliah barangkali ditanya, kamu spesialis apa? Spesialis bedah mayat. Pelan dok, mayatnya betul. pelan dok. Malu dok. Ini dokter mayat. Antara malu dan serem kali ya dok. Iya. Biasanya ngomongnya gitu dok. Jadi biasanya kalau malu gitu karena. Tapi di Jepang saya lihat ternyata orang hidup juga datang ke sana dok, ke dokter forensik. Dan kemudian ada dokter-dokter klinik juga ternyata konsultasi sama profesor saya dok. Iya. Ada orang ngetabrak. Habis tabrak jadi nggak ada luka, nggak ada apa. Nggak ada patah tulang, tetapi dia encephalitis dok. Profesor saya tuh ahli kepala dok. Terus kemudian dia datang, yang datang tuh ahli dokter sarafnya dok. Bagaimana caranya dia bilang kuman bisa masuk ke otak itu tanpa port gantry. Profesor saya bilang, kalau menurut saya, coba saya lihat lukanya di sebelah sini. Dia bilang impaknya di sebelah sini. Biomekanisme traumanya kayak begini, maka kepingan tulang tengkorak itu akan begini-begini, maka dia akan patah sebelah sini. Dia bilang pasti dari patahan itu. Dia bilang nggak ada prof, karena saya udah periksa ronsen macam-macam, termasuk basis. Dia bilang kalau untuk lihat patah itu kamu coba lihat pada posisi ini. Dia bilang diperiksa dok, ketemu patahnya dok. Yang ngomong itu dokter forensik. Itu podiatri ya. Iya. Nah jadi saya nggak dapat satu hal dok. Yang namanya forensik itu bukan cuma forensik patologi mayat, tapi bisa forensik klinik. Itu yang saya mau. Makanya kemudian setelah saya balik tuh saya ngembangin forensik klinik. Yang kedua dok, akhirnya kan jadi ceritanya saya ke sana. Saya belajar di sana. Waktu saya belajar tuh nggak ada dukungan dok. Terus terang karena ada dukungan. Saya masih baru dok. Ya artinya saya mesti tinggalin praktek segala macam, tapi saya nggak peduli. Saya rencana sebenarnya di Jepang mestinya sekolah 5 tahun dok. Saya bilang sama profesor mau 3 tahun. Profesor bilang karena sebelumnya saya pernah pertukaran peneliti dok, dan dia lihat orang Jepang itu kan paling rajin dok ya. Dia datang pagi jam 8 pulang jam 8 malam. Saya bisa jam 10 malam dok. Orang Jepang Sabtu Minggu libur, saya nggak libur dok. Saya kerja. Sebenarnya bukannya rajin dok, sebenarnya nih saya ngaku dok. Iya. Karena ini begini, kalau kita datang ke Jepang pagi-pagi kita mesti ngelapor profesor. Hari ini saya mau kerja ini. Rencananya begini, saya kerja, setelah selesai saya harus lapor lagi profesor yang saya kerjain ini, yang berhasil ini, yang gagal ini gitu loh dok. Iya betul. Nah jadi profesor pulang paling belakang. Nah itu satu. Nah itu masalahnya musim dingin dok. Dingin banget, dan kalau di kampus tuh anget banget dok. Iya. Dan saya harus bayar listrik kan dok. Kalau saya pulang ke mes bayar listrik, itu listriknya mahal dok. Saya mesti bayar, dan itu putarannya gede dok. Coba. Jadi bagaimana caranya saya hemat dok? Kalau di kampus hemat ya, ada yang bayar ya.
Jadi saya di kampus lama-lama, jadi profesor nungguin saya, Dok. Iya. Udah gitu, hari Sabtu Minggu kan libur. Nah, kalau saya di kamar terus kan listrik mahal nih. Saya akhirnya di kerja, Dok. Di kerja. Rupanya nih ada satu hal, Dok. Orang Jepang itu belakangan saya baru tahu sangat menghargai orang yang tekun, Dok. Orang yang rajin. Dia bilang orang pinter itu belum tentu sukses. Kalau malas. Iya. Tapi kalau orang kurang pinter, kalau dia tekun, rajin. Jadi makanya waktu saya bilang, saya minta program saya cuma 3 tahun, karena saya nggak mau terlalu lama, Dok. Karena saya punya target 35, saya mesti udah dokter, Dok. Itu target saya. Jadi profesornya itu sebenarnya bilang, impossible Dr. Atmaja, karena di sini semua 5 tahun, dia bilang. Saya bilang, I can. Nah, di situ dia yakin, Dok. Dia yakin. Dia bilang, iya, betul, kamu lebih rajin dari orang Jepang. Akhirnya dia usahain ke kampus, akhirnya bisa, Dok. 3 tahun. Selesailah saya tahun 35 selesai, Dok. Wah, ini Dokter Jaya menginspirasi orang Jepang malah ya. Karena ada tujuannya, listriknya mahal ya udah murah di kampus ya itu. Iya. Itu satu, Dok. Nah, yang kedua, Dok, ini. Saya tahun 95 kan selesai. Nah, waktu tahun 95 itu kita ada seminar forensik Asia, Afrika, Australia, Dok. Namanya IPAMS. Indo-Pacific Association of Law and Medicine. Iya. Jadi law itu hukum kesehatan, medicine, forensik science itu CSI, Dok. Malah dokter jadi presiden di 2016 sampai 2020 ya, Dok? Ya. Nah, waktu itu, Dok, kan saya jadi panitia, Dok. Karena kan diadain di Bali, Dok. Dokter Wibisana yang jadi itu chairman-nya. Saya ke sana. Nah, di sana tuh yang saya belajar tuh pertama kali saya ketemu sama orang luar negeri, Dok. Mereka itu pertama, Dok, memandang remeh orang Indonesia, Dok. Kalau ditanya, Indonesia di mana sih? Loh, saya bilang, Indonesia di mana? Ya Indonesia di sini. Kalau di mananya Bali? Loh, saya kan Bali lebih terkenal daripada Indonesia. Iya, Dok. Udah gitu kalau ngomong forensik, Dok, ngomongnya apa tuh tahun 95, Dok? Iya. Di forensik itu, ya pokoknya mereka taunya dokter forensik Indonesia tuh nggak bisa apa-apa, Dok. Wah, iya. Iya, kita mungkin ngalami juga, Dok. Iya, pasti, Dok. Ya. Nah, waktu itu timbullah saya rasa nasionalisme saya, Dok. Saya bilang dalam hati saya, one day I will become the president of this organization, Dok. Wis, mantap. 2016, 2020 terjadilah, Dok, ya. Tahun 95 sampai 2016 itu 21 tahun loh, Dok. Oh, iya. Jadi gini, saya belajar bahwa kalau kita mau sesuatu, Dok, pertama tuh harus berani mimpi besar. Betul nggak, Dok? Betul. Karena dream come true, ya. Kita tuh selama mimpi belum dilarang, kata Dono. Iya, betul. Sama mimpi bisa dilarang setinggi mungkin. Karena kalau kita misalnya mimpi saman seatap, Pak, itu, Dok, itu pasti di bawah atap, Dok. Tapi kalau mimpi langit kan itu di atas atap, Dok. Betul. Mimpi nggak dilarang dan nggak bayar lagi ya, Dok. Iya, nah itu satu. Yang kedua, arahnya harus tepat, Dok. Iya. Kalau saya bilang, kalau saya mau jadi presiden, saya harus jadi anggota. Maka tahun 95 itu saya lakukan dengan langkah pertama, Dok. Jadi anggota dulu ya, Dok. Nah, di dalam budaya Chinese dikatakan 1000 mil itu dimulai dengan langkah pertama, Dok. Iya, pasti. Ya, Dok. Jadi saya jadi anggota. Habis gitu saya komit, Dok. Kalau saya mau jadi presiden, saya harus jadi itu organisasi pengurus, Dok. Iya, komit ya. Harus hadir pada setiap pertemuan, betul nggak, Dok? Maka waktu itu tiap 3 tahun kan ada pertemuan di berbagai negara. Saya kumpulin duit, Dok. Saya nggak ada duit, Dok. Karena ya dokter forensik mana ada sih yang kaya, Dok? Iya. Itu saya ngumpulin duit. Saya udah tahu 3 tahun kemudian. Jadi saya tahu di sana saya ongkos hotel sekian. Jadi saya ini, Dok. Saya dirinci ya, Dok. Dirinci, Dok, 3 tahun bagi 36, Dok. Nah, begitu sampai ke sana 3 tahun, selalu saya bawa makalah, Dok, karena rugi, Dok. Udah keluarin duit banyak, tapi nggak bawa makalah. Iya. Tapi makanya saya lakukan penelitian apapun untuk nunjukin bahwa orang Indonesia tuh ada juga yang punya otak gitu loh, Dok. It is nasionalis. Nah, waktu itu, Dok, tahun 2010, Dok. 2010. Jadi 2010
saya ada satu kongres dok di Sri Lanka dok. Ya. Saya bawain 11 makalah dok. Ya dok. Saya bawa 11 makalah dok. Kebayang nggak dok? Orang kan bawa makalah paling satu atau dua. Ya betul. 11 sampai waktu saya ngedaftar di pendaftaran, bagian pendaftaran tuh ngelihat saya, what is your name? Dr. Jaya Surya Atmaja. Oh, you are Atmaja. I think you are professor with very long beard, katanya dia. Wih, mantap. Why, saya bilang, karena namamu banyak di sini, katanya hampir di ada bicara gitu loh. Tapi dari situ saya mulai masuk pengurus dok, jadi anggota. Jadi council member saya 6 tahun dok, kemudian 3 tahun jadi 6 tahun lagi jadi vice president. Ya ini jadi presiden dok. Ya mau nggak mau karena itu kan semua teman saya dok. Iya. Iya dok, 21 tahun masa nggak bisa punya teman yang ngedukung. Iya. Yang belum jadi presiden Indonesia ya dok. Ini udah beberapa CV-nya ini udah jadi presiden ini ya. Cuman kalau presiden Indonesia belum. Gara-gara saya itu dokter forensik pertama itu yang jadi presiden di organisasi internasional forensik. Nah, habis begitu gara-gara itu jadi gini loh dok. Kalau di forensik di dunia tuh ada 200 presiden dok. Dari berbagai macam bidang. Ada toksikologi forensik segala macam. Ada 200 presiden. Dipilih 16 yang kira-kira pengaruhnya paling besar itu diangkat untuk jadi konsultan di ICC dok, International Criminal Court. Nah di ICC itu di sana disitulah baru saya kebuka lagi mindset dok. Karena kenapa? Saya ketemu sama ahli macam-macam dan di situ dok tahu dari 16 orang itu orang Asia satu-satunya tuh saya. Amin. Apalagi Indonesia nggak pernah masuk ke situ dok. Nah di situ saya ketemu sama Alex Jeffrey itu loh dok yang punya sebagai sesama. Masih jadi ada ya waktu itu ya? Ada dok. Ada ya, iya. Nah, maksudnya saya pikir, nah itu sebenarnya bukan apa dok, cuman gara-gara mimpi besar aja dok. Tapi di sana di situ saya belajar dok. Misalnya saya bikin SOP, jadi gini, kalau ada kejahatan internasional lintas negara pasti diadilinya di sana dok. Seperti kayak WHO-nya gitu loh. Iya. Tapi ini court. Nah kalau di sana kasusnya tuh aneh-aneh dok. Misalnya kasus di Kongo, kasus di Nigeria, yang banyak sih dari Afrika dok. Nah, itu kalau ada kasus gitu pembunuhan massal kemudian dia ditanam di dalam tanah dok. Itu kalau saya dulu pengalaman saya waktu saya gali kuburan kasus Tanjung Priuk dok. Iya dok. Tanjung Priuk ya. Tanjung Priuk itu ada satu kuburan yang dimana korbannya ditanam di Pondok Rangon dok. Saya ngegali dok, itu saya jadi kayak arkeolog dok. Itu bukan gali kubur tuh dia gali-gali. Setelah kelihatan tengkorak, saya turun ke dalam lubang dok. Pakai kuas dok. Begini. Nah ini sampai tulangnya ekspos semua. Nah udah ekspos dipoto dan sebagainya diukur jadi on the spot dok. Karena kalau udah diangkat bisa hancur karena kebetulan Pondok Rangon itu banyak ini dok, banyak sayap. Jadi tulang pun begitu udah banyak yang kromosom. Jadi kalau diangkat nggak sama tanahnya itu ambrol dok. Nah saya mesti identifikasi di situ dok. Nah, waktu itu kayak gitu dok. Nah, waktu di ICC itu saya bikin SOP bagaimana mendeteksi kuburan massal tuh dengan pakai satelit dok. Iya dok. Nah, artinya apa forensik tuh udah sampai situ. Nah, kita bikin bagaimana supaya itu bisa diterima di pengadilan dok. Nah, terus itu satu. Yang kedua toksikologi dok. Toksikologi sampai sekarang kita di Indonesia masih belajar toksikologi arsen, sianida, CO, insektisida kayak begitu dok. Itu tuh udah itu long time ago dok. Di depan itu mereka apa? Mereka sudah main namanya NPS, New Psychoactive Substance. Itu artinya barang-barang yang dibuat psikoaktif yang dibuat tapi sebenarnya kagak ada. Nah, contohnya adalah kan kita tahu dok, saya pernah waktu tahun berapa ya, tahun 90-an waktu saya pergi ke Singapura, saya ketemu sama Prof. Chow, itu forensik di Singapura. Ketemu di sana, saya bilang di sini psikotropik kayak apa? Dia kasih atlas dok, atlas gede, itu isinya itu segala macam jenis-jenis ekstasi dok, ada 250 jenis dok. Karena kenapa? Itu dibikin sendiri sama mereka di rumah. Dan hebatnya dibikin dengan bahan-bahan yang aneh-aneh sampai kemudian orang lab nggak bisa deteksi dok. Iya.
Nah, sampai begitu, dan saya ketemu sama di sana sama presidennya toksikologi dunia. Dia bilang ya memang kita arah situ, kita kejar-kejaran nih sama orang untuk bikin narkoba. Nah, mungkin dokter pernah ingat waktu kasus salah seorang artis kita. Ya. Dideteksi, dia bilang negatif. Negatif terus jadi positif. Kenapa? Karena ternyata yang dia iniin adalah ketinon, Dok. Ingat ya, Dok? Iya, Dok. Itu adalah jenis narkotika, tapi di sini nggak bisa dideteksi. Kenapa? Karena library-nya nggak ada, Dok, pada waktu itu. Nah, jadi artinya saya cuma bilang forensik itu berkembang begitu jauh. Nah, yang satu lagi yang saya lihat, Dok, ya. Tadi ada forensik klinik, Dok, ya. Kedua forensik yang imaging pakai itu. Kemudian, nah, yang terakhir ini yang luar biasa cepat, Dok. Itu namanya forensik digital, Dok. Jadi yang digital bukan cuma itu, forensik digital. Bahkan sekarang ada organisasi ini, Dok, digital forensik atau virtual autopsy. Kita kenal sekarang namanya virtopsy, Dok, virtual autopsy. Dan virangiografi, Dok. Mendeteksi orang angiografi dengan mendeteksi orang matinya kenapa dengan angiografi. Nah, pertanyaannya apakah pernah kita lakukan itu, Dok, di Indonesia? Kita pikir belum. Ada, Dok. Sudah ada 3 kasus, Dok. Kasus pertama terjadi di Makassar, Dok. Di Makassar yang dilakukan oleh rekan saya, Profesor Gatot Lawrence, Dok. Jadi ada orang yang anak muda perempuan tiba-tiba mati, Dok, di kamar mandi, meninggal. Orang pikir dia diracun, Dok, karena masih muda, Dok. Tapi keluarganya mau diotopsi, dia kagak mau, Dok. Dan dokter tahu kalau orang Makassar kan barangkali itunya rada-rada keras, Dok. Kalau dia nggak mau, kemudian kita paksa otopsi, bisa dokternya diotopsi, Dok. Itu kejadian di sini waktu Hercules, Dok. Iya, betul. Kita Nah, waktu itu dia persuasi bilang, kamu punya uang nggak? Dia bilang, dia punya uang, nggak otopsi nggak apa-apa. Sebagai gantinya saya melakukan virtual otopsi. Jadi dia bayar, Dok, sejumlah uang yang rada besar, lebih besar dari otopsi. Dia bawa, dia bungkus tuh mayatnya, Dok, pakai plastik berlapis-lapis, bawa ke rumah sakit Bayangkara. Di rumah sakit Bayangkara ada ronsen, Dok, ada CT scan. Di CT scan lah mayat itu, segala macam. Dan kita tahu nggak ketemunya apa? Ternyata stroke, Dok. Stroke karena aneurisma. Itu pakai teknik angiografi ya, Dok? Iya. Nah, jadi maksudnya saya begini, Dok. Itu jadi ada satu bidang ilmu baru namanya digital forensik. Itu kalau jadi seminar forensik itu pasti ada bagian itu, Dok. Digital forensik atau forensik virtual, Dok. Virtual forensik. Nah, ke depannya di belakang saya lihat di sana, Dok. Itu mereka udah luar biasa, Dok. Udah masuk 5G, Dok, di beberapa tempat. Jadi begini, Dok. Ada mayat nih. Kita tidak tahu sakit apa, mungkin ketabrak atau apa, Dok. Dia dimasukin ke CT scan. Kalau di luar negeri itu itu mereka sudah punya CT scan sendiri bagian forensik. Dimasukin ke sana, di scanning, Dok. Setelah di scanning, mayatnya langsung udah bisa dikubur, diapain terserah lah. Kalau mau juga disimpan untuk ambil sampel, paling sampel darah segala macam. Tapi udah gitu mayatnya, ini kan meja otopsi, Dok. Meja otopsinya itu cuma meja doang. Tinggal diklik, Dok, tiba-tiba keluar hologram dari imaging yang ada dari CT scan tadi, Dok. Itu termasuk digital forensik juga ya, Dok, ya? Ya. Nah, jadi udah keluarnya imaging, Dok. Nah, imagingnya itu kemudian apa? Dia klik, Dok. Itu dia bisa hilang, Dok. Kulitnya. Kita bisa lihat lapis per lapis, Dok. Dilihat. Sampai ke tulang ya, Dok? Dibuka ototnya, sampai dia bisa tahu semua lapisan, dan itu bisa diputar-putar, dibalik-balik, lihat potongan melintang dan lain-lain. Dan satu lagi dia masukin juga telemedicine, Dok. Jadi dia bisa dikasihnya imaging itu dengan orang ahli lain di luar negeri, Dok. Nah, saya cuma bilang, Dok, kalau mereka sudah seperti itu, kita kalau nggak ngikutin ya ketinggalan, Dok. Iya, ini ke depan ya, Dok. Iya. Dan itu nggak bakal lama loh, Dok. Karena itu sudah ada dan ada sekolahnya, Dok. Yang masuk sekolah for virtual autopsy, Dok, itu adalah orang-orang bisa dari radiologi belajar forensik atau forensik belajar radiologi, Dok. Ya, jadi tukar ya gitu. Nah, terus udah gitu ada lagi, Dok, yang saya juga lebih aneh lagi di Jepang, Dok. Di Jepang itu saya punya ada profesor namanya Fukunaga. Dia otopsi kasus child abuse, Dok. Child abuse kan sebenarnya kasus biasa. Child abuse dia otopsi gitu. Dia ambil timnya, Dok. Saya bilang, why you take the time,
I want to check katanya. Imunohistokimia. Loh, saya bingung, Dok. Imunohistokimia apa hubungannya sama itu? Iya. Nah, jadi rupanya dia penelitiannya tentang itu, Dok. Jadi dia bilang gini, kalau anak, Dok, dianiaya terus-terus, Dok, ya. Itu lama-lama orang itu stres, Dok, karena dianiaya. Keluar hormon stres kan, kortison. Kortison itu kan neken. Yang ditekan tuh pada anak kecil apa timusnya, Dok? Timusnya. Betul. Timusnya dia bilang atrofi, kecil. Loh, kita nggak pernah perhatiin, Dok. Timusnya atrofi. Iya, oke. Timusnya atrofi juga. Apa gitu apa? Dia periksa, Dok. Itu dia pakai frozen section, Dok. Karena kalau di Indonesia itu frozen section kan buat itu tumor, Dok. Betul nggak, Dok? Iya, betul. Dok, dokter ada tumor dipotong, ini udah bersih apa enggak kan gitu? Section, ya betul. Ini buat forensik, Dok. Dia periksa IgG, IgM, Dok. Terus kemudian dia periksa sel T dan segala macam pakai imunohistokimia, Dok. Frozen section. Saya tuh terus terang, Dok, nggak mudeng di kepala saya tuh. Apa gitu loh. Iya. Gitu loh, Dok. Iya. Nah, apalagi, Dok. Waktu di Jepang kan orang nih kalau gantung diri, dokter tahu ya, di sini kan ada jejas ya. Tapi kalau dia pintar, Dok, dia pakai kain sutra, Dok. Dilapis dulu. Kan nggak kelihatan kan? Iya, betul. Saya bilang, how can you diagnose? Dia bilang, very easy katanya. Dia ambil, Dok, dari jaringan sekitar sini. Ya, alatnya itu jeratan udah nggak ada, Dok. Dia ambil, dia potong kecil-kecil, kemudian diperiksa. Pakai flow cytometry, Dok. Flow cytometry dicek di daerah mana yang kandungan selnya lebih banyak, Dok. Nah, udah gitu diperiksa DNA-nya, Dok. Iya. Apa yang dicari, dia bilang? Kalau barang apapun, kalau ditekan, dia bilang, pasti jadi padat. Jadi kandungan DNA per gramnya itu jadi lebih tinggi. Oh, jadi walaupun jejas tidak terlihat, tetapi karena selnya tambah mengumpul di situ, diperiksa dengan teknik yang canggih, ketahuan ya, Dok? Ya, Dok, tahu nggak tahun berapa itu, Dok? Aja itu, Dok. Tahun 90, Dok. Waduh, sekarang berapa nih? 30 tahun nih, Dok. Ketinggalan ini ya. Waduh, Dok, saya tuh saya terkaget-kaget, Dok. Iya. Belum lagi yang namanya misalnya kalau kita di sini kan bilang kaku mayat, lebah mayat, kita periksa aja kan pakai periksa fisik gitu, Dok. Iya. Mereka sudah main namanya mikroskop elektron, Dok. Oh, loh. Jadi nanti ini makin berkembang nih ya teman-teman di forensik nih ya. Makanya saya cuma bilang, Dok, ke yang muda-muda, forensik itu sangat banyak macamnya. Sangat luas. Bisa dipelajari dan kita nggak boleh mesti pikir out of the box, Dok. Karena kalau baca literatur forensik, Dok, kayak begitu, akhirnya kita tuh jadi orang yang sebenarnya sangat ini, Dok, ketinggalan zaman, Dok. Nanti kita terbengong-bengong waktu kita keluar, Dok. Makanya saya bilang, ada kesempatan apa sekarang sih sebenarnya peluang, Dok. Pada saat kita semua online, kita bisa ikut seminar internasional online, Dok. Artinya kita bisa pintar dari rumah, betul nggak, Dok? Betul. Nah, jadi nggak ada alasan untuk nggak belajar. Tapi belajarlah, saya bilang begini. Jadi forensik itu sekarang sebenarnya bagi 3, Dok. Forensik patologi yang ngurusin mayat, Dok. Tapi itu sudah pakai teknologi modern. Yang kedua forensik klinik, Dok. Termasuk DNA dan segala macam. Yang orang narkoba segala macam. Dan satu lagi adalah forensik lab, Dok. Yang kita kenal sebagai PSI, Dok. Ya. Kalau hipnoforensik nih dari Dokter Ali Praja nih kasih pesan ke saya. Kan nanti mungkin sama-sama kita akan mendengarkan bincang-bincang teman kita juga yang lain ya, Dok. Dok, mungkin di sesi pertama ini kita genapkan, saya itu sebetulnya sangat ingin tahu nih teman-teman juga. Kira-kira minat di forensik ini nanti mungkin Dokter Yudi juga bisa memberikan sumbangan pemikirannya. Kira-kira memang kemarin ini teman-teman yang tentunya dari GP ya di Indonesia itu kan makin banyak. Bisa dari kepolisian itu udah satu keharusan, terus dari yang lain-lain juga. Tapi kalau forensik yang, mohon maaf, Dok, bergerak di bidang rumah sakit swasta itu
kan masih alergi nih dok. Artinya kalau saya dari praktisi rumah sakit memandangnya untuk membuka sebuah forensik di rumah sakit itu kan pasti ke RSUD yang mapan, besar, pembiayaan yang gede. Nah pesan dokter ini gimana dok? Supaya ini sama-sama kita membangkitkan satu dokter umum lulus hampir 10.000 setiap tahunnya, itu mau kemana juga. Ya memang sih ada saran jangan terlalu melulu dengan kejar suatu spesialisasi. Dengan dokter umum, family medicine juga baik adanya ya. Terus kedua juga serapan kasus-kasus ini kan butuh kecepatan dok. Butuh penegakan suatu keadilan. Polisi juga sebagai penyidik ini sumbangsihnya sangat besar dan itu diperoleh dari kita yang tekun melakukan pelajaran tentang suatu forensik, apalagi sekarang udah di new era forensik digital. Nah pesan dokter gimana dok? Ini untuk membangkitkan ini semua. Silakan dok. Begini dok, dulu waktu saya pertama kali mau ngembangin forensik klinik di ini dok, di rumah sakit, itu juga orang nggak ngerti dok, karena itu kan sesuatu yang nggak dibasuhkan. Forensik kan urusan mayat katanya, rumah sakit saya nggak ada mayat katanya. Ya. Nah itu selalu kayak gitu dok. Tapi saya lakukannya apa dok? Karena saya yakin, karena kenapa di Kobe itu forensik klinik itu berkembang pesat dok. Nah berkembang pesat. Jadi bagaimana caranya? Pada waktu itu dok, yang saya lakukan meyakinkan orang susah dok. Saya ketemu sama beberapa direktur, mereka ngomong kita nggak perlu, selama ini baik-baik saja, dia bilang gitu, baik-baik saja dok. Ya udah nggak. Tapi saya cuma ngomong satu dok. Kalau ngomong sama direktur rumah sakit nih kayak dokter Hadi, ngomongnya soal cuan, betul nggak dok? Iya. Kenapa forensik ditolak? Kalau forensik itu nggak ngasilin uang, itu kan sebenarnya. Nah, saya mau kasih tahu dok, keuntungan yang pertama dok, soal akreditasi dok. Dokter tahu kan yang yang persyaratan rumah sakit ini, itu rumah sakit itu tipe A itu ya boleh ada forensik, boleh juga enggak dok. Iya, itu masih di garis miring gitu. Ya kan garis miring. Nah, yang katanya boleh dicoret gitu. Nah, dokter percaya enggak kalau misalnya di rumah sakit itu ada dokter forensik, itu otomatis itu akreditasi naik dok. Iya. Ada pelayanan spesialistik. Satu, dokter forensiknya itu kan menguasai hukum kan lebih dok. Pasti. Nah, dia itu bisa jadi di komite medik, komite etik dok, membantu dokter itu. Dan nggak usah ngegaji, artinya dalam tanda petik nggak usah ngegaji orang hukum yang nggak ngerti kedokteran dok. Iya, ya, betul. Kan? Nah, yang ketiga dok, itu cuan dok. Sekarang saya mau nanya gini dok. Iya. Menarik ini, silakan dok. Nggak, pertamanya saya ceritain saya masuknya gimana dok. Saya masuk ke rumah sakit. Saya waktu itu udah dokter forensik, tapi saya bingung bagaimana masuknya. Saya masuk, saya jadi dokter UGD dok. Saya daftar sebagai dokter umum. Nah di dokter umum ternyata saya dapetin di UGD itu ternyata kasus yang perlu visum banyak dok. Perlu visum banyak kan. Nah waktu itu mereka tuh buat dokter-dokter bedah, dokter saraf, apapun dokter umumnya, kalau namanya suruh bikin visum beban, betul nggak dok? Betul, pasti dok. Dan mereka tuh stres dok, apalagi kalau mesti dipanggil sama polisi, dipanggil pengadilan. Dia tuh bilang ini, kalau bisa itu semoga ini cawan ini dilem di gitu. Iya betul dok. Nah kan saya tahu. Nah saya belajar dari Jack Ma dok. Katanya di mana ada masalah, kamu bantu selesaikan masalah. Nah dari situ kamu akan dapat sukses, dia bilang. Jadi saya ngomong sama dokter umum, gini deh, daripada kamu pusing, kan saya ahlinya bikin visum. Visum kamu saya bikinin deh. Saya bantu mereka bikin visum dok. Saya bantu, kan mereka seneng dong. Saban kali gitu nggak kasih ke saya. Akibat saya yang bikin dok, dokter forensik apa? Masalah di visum ini jadi sedikit dok. Dokter yang di BAP sama polisi jadi sedikit dok. Dokter pernah kan nggak ngalamin? Menurun ya, iya. Dokter dipanggil polisi, direktur dipanggil polisi. Ya. Gara-gara membuat visum tuh, hanya bertanya aja udah keringat dingin loh, dok. Nah itu. Jadi dokternya seneng kan? Iya. Terus udah gitu, kalau kebetulan menyangkut orang bedah dok, dokter umum terus dia dirawat, kan dokter bedah, dokter saraf. Nah dia juga saya bantuin dok. Terus dia bilang, lama-lama dia bilang, ini dokter Jaya
sering bantu kami visum, masa nggak ada tarifnya? Hmm. Mulai masuk tarifnya dok, 50.000 dok. 50.000 kan bisa dibagi di rumah sakit sama dokternya dok. Iya, betul. Lama-lama naik dok. Kami akhirnya tergantung kelas dok. Saya cuma bilang, dari situ dokter forensiknya dapat income, rumah saya juga dapat income. Tapi ada satu dok, membantunya dokter forensik karena dia ngerti hukum lebih dok. Betul. Nah, saya mau kasih contoh gini. Ini, pada suatu waktu dok ya, itu ada pasien karena COVID, terus dirawat di ICU dok. Ya. Dirawat di ICU, dia bawa HP dok, HP-nya ditaruh di sini, dicas dok dekat kepalanya dok. Iya. Kan di situ orangnya terbatas. Ya. Pada waktu kemudian pasiennya meninggal, kan segala macam harta benda dikasih ke istrinya. Iya. HP-nya nggak ada dok. Kemudian dia datanglah pengacara itu ketemu sama direktur. Mau menggugat rumah sakit dan bahkan dia sudah melapor ke pidana dok, pencurian di rumah sakit. Betul. Bahkan dia tulis di medsos dok, udah disebar-sebar di WA. Ancaman itu udah. Nah, terus karena saya ada di situ dok, sebenarnya saya di situ nggak ini, cuman dia bilang, dok gimana dok? Saya bilang, oke, saya minta general concern-nya, saya bilang. Yang ditanda-tangan pasien. Begitu saya lihat dok di situ ada tanda tangannya. Di situ ada satu klausul bilang pasien dilarang bawa barang berharga dalam kurung elektronik dan device segala nggak boleh gitu ya. Boleh. Kalau misalnya dia bawa terjadi kehilangan bukan tanggung jawab rumah sakit. Betul dok. Ini yang kadang-kala kita udah pucat duluan nih dok, dimasukin ke medsos dan ini pencitraan rumah sakit juga terganggu gitu. Nah, saya panggil dok, saya panggil. Pak, Bapak mau itu silakan, Bapak sebarin aja ke situ Pak. Tapi Bapak tahu nggak Pak, kan sekarang ada undang-undang ITE Pak. Iya. ITE 6 tahun loh Pak, kalau pencemaran nama baik. Iya. Dan saya bilang ini pencemaran kenapa? Bapak lihat nih ada tanda tangannya nih. Ada klausul lagi ya. Selesai dok. Jadi nggak perlu lagi berlanjut ya. Cuman bagaimana kita membandingkannya saja ya dokter Jaya ya. Nah ini ada cerita kedua dok. Cerita kedua nih. Ini saya cuma mencerita gunanya kalau ada dokter forensik dok. Nah jadi di satu rumah sakit tuh saya bikin gini dok. Sekarang kan kita tuh kontak sama pasien tuh kadang-kadang rada-rada dibatasi dok ya. Yang umur 65 kan dokter nggak kasih masuk ke rumah sakit kan. Betul. Atau kalau masuk rumah sakit level 3 lah Bu. Ya dokter. Betul kan? Iya. Nah, jadi gitu. Jadi kita kontak dulu. Nah kontak itu terjadi. Tapi yang buat penting buat orang hukum apa? Inform consent, betul nggak dok? Itu pegangan ya. Nah, pernah dokter mungkin tahu ada satu kasus di mana pada waktu itu ada orang muda, perempuan muda, dia mengalami kista ovarium bilateral, sama dokternya dioperasi dua-duanya, dan kemudian terjadi menopause dini. Iya dok. Pasiennya itu ngotot bahwa dia nggak diceritain efek samping itu dalam inform consent, karena kenyataannya kan inform consent dokter itu kan nggak ada apa-apa dok, cuman sudah diterangkan begini, nggak seperti kayak di Singapura dok. Kalau di Singapura kan setiap informasi itu diconteng gitu dok, kayak buku. Iya kan? betul. Kalau di kita kan nggak, cuma diterangin gitu. Tapi bukti bahwa dokternya udah ngomong nggak ada dok. Dokter bilang saya udah ngomong, tapi dia bilang saya nggak ngerti. Kalau saya nggak ngomong. Iya. Nah di rumah sakit yang saya jadi konsultannya dok, saya ubah itu dengan yang namanya yang lebih gampang dok, yang lebih aman buat dokternya. Kan kalau dalam satu tindakan misalnya ovarektomi dok ya, itu 3 miliar tuh dok waktu kasus itu ya, sampai sekarang belum selesai kayaknya. Itu kan ada tindakan tuh pasti ada inform consent dok, sama ada edukasi. Edukasi dan inform consent itu direkam sama dokternya dok, berupa rekaman dok. Direkam, ya paling rekaman 20 menit, dia dokternya nerangin secara audio, secara video gitu loh dok, kan lebih gampang kan. Iya. Jadi untuk tindakan itu satu tentang informnya dok, inform lengkap. Betul. Karena informnya penting dok. Karena kenapa? Dokter bedah biasanya nggak punya waktu untuk nerangin secara detail dok. Iya. Dikasihnya ke dokter umumnya. Udah nunggu. Belum tentu lengkap dok. Iya. Udah nunggu kasus lain itu. Nah, udah gitu tidak ada bukti di rekam medis, betul kan? Iya. Nah, dengan begitu satu dokter itu bikin inform. Iya. Pasiennya buka dok. Video dikirim dengan berupa video dok, video email. Iya.
Dia dengar. Kalau dia dengar, dokter dikasih tahu dia dengar jam sekian, dok. Iya. Dia buka lagi, didengar lagi, dok, jam sekian. Jadi artinya dokter tuh tahu dia kapan dia baca, dia lihat. Jadi dia datang cuma tinggal nanya sedikit, dok. Nanya yang dia nggak ngerti aja. Kemudian dia langsung concern, dok. Tapi noted, dok. Kan di Undang-Undang ITE dia bilang yang namanya video itu digital tuh kan dianggap sebagai bukti juga, dok. Betul. Ya, nah, ada di klausul. Edukasinya, dok. Juga dibikin video. Jadi satu tindakan video email itu di awal sebagai alat bukti. Yang di belakang itu juga itu. Jadi kalau misalnya in case misalnya pasiennya dia lukanya bernanah terus. Kita udah dikasih tahu jangan mandi, ternyata dia mandi. Kita bilang kita udah kasih tahu loh sama kamu dan kamu udah buka emailnya jam sekian. Itu enggak. Jadi 3 miliar itu enggak terjadi, dok. Rumah sakit itu untung, dok. Jadi irit ya. Dokter Jaya, ini